Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rizka Farasi dengan NIM 2210953045. Saya akan menjelaskan tentang analisis dan simulasi antena microstrip rectangular patch array 1x2 pada band 2,4 GHz untuk perangkat access point. Yang pertama itu ada pendahuluan, di mana antena merupakan salah satu komponen perangkat keras yang berperan penting dalam sistem komunikasi, baik sebagai pemancar maupun sebagai penerima gelombang elektromagnetik. Dalam proses kerjanya, antena berfungsi mengonversi sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik untuk dipancarkan ke ruang bebas, serta sebaliknya menerima gelombang elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik. Salah satu jenis antena yang banyak digunakan dalam sistem komunikasi nirkabel adalah antena microstrip. Antena ini memiliki bentuk lempengan tipis dan umumnya direalisasikan menggunakan papan PCB. Jadi, apa itu antena microstrip? Antena microstrip adalah jenis antena planar atau datar yang memiliki profil rendah, berukuran kecil, dan ringan. Antena ini dirancang untuk bekerja pada frekuensi tinggi, khususnya pada spektrum gelombang mikro atau microwave. Bagian utama pada antena microstrip yang pertama itu ada patch atau elemen radiasi, di mana bagian teratas yang terbuat dari bahan konduktor logam atau seperti tembaga atau emas. Patch berfungsi untuk memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik serta dapat memiliki berbagai bentuk seperti persegi, panjang, lingkaran, atau segitiga. Selanjutnya itu ada substrat dielektrik, yaitu lapisan tengah yang memisahkan antara patch dan ground plane. Bahan substrat memiliki nilai konstanta dielektrik tertentu yang memengaruhi kecepatan rambat gelombang dan dimensi antena. Dan terakhir tuh ada ground plane atau bidang dasar, yaitu lapisan terbawah yang juga terbuat dari bahan konduktor. Bagian ini berfungsi sebagai bidang pantul atau reflektor dan penutup sirkuit antena. Untuk gambarnya dapat kita lihat, bagian atas yang berwarna kuning merupakan patch, bagian abu-abu yang berada di tengah merupakan substrat dielektrik, dan di bawah merupakan ground plane. Selanjutnya jenis-jenis antena microstrip. Yang pertama, berdasarkan bentuk patch. Bentuk elemen radiasi atau patch sangat bervariasi dan menentukan karakteristik pancaran antena. Pertama itu ada persegi atau persegi panjang atau rektangular. Jenis yang paling umum digunakan karena kemudahan desain dan fabrikasinya. Lalu ada lingkaran atau sirkular, digunakan untuk aplikasi yang memerlukan polarisasi lingkaran seperti komunikasi satelit. Selanjutnya ada segitiga atau triangular, memiliki dimensi fisik yang lebih kecil dibandingkan bentuk persegi untuk performa yang setara. Bentuk lainnya termasuk bentuk elips, cincin atau circular ring, dan sektor cakram atau disektor. Selanjutnya ada jenis-jenis selanjutnya jenis-jenis antena microstrip berdasarkan teknik pencatuan atau feeding. Metode penyaluran sinyal dari sumber ke antena terbagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama ada kontak langsung, yang terdiri dari microstrip line feed yang menggunakan saluran transmisi microstrip yang terhubung langsung ke tepi patch. Selanjutnya ada koaksial atau prop feed yang menggunakan kabel koaksial yang pin tengahnya menembus substrat dan menyentuh patch. Yang kedua itu ada kopling tak langsung atau elektromagnetik. Di atas dua juga, yang pertama itu ada aperture coupled, di mana sinyal disalurkan melalui celah atau aperture pada bidang dasar untuk mengurangi interferensi saluran pencatu terhadap radiasi. Lalu ada proximity coupled, di mana itu menggunakan dua lapisan substrat di mana saluran pencatu berada di bawah patch tanpa menyentuhnya, memberikan bandwidth yang lebih besar. Selanjutnya jenis lainnya itu berdasarkan konfigurasi. Yang pertama itu ada antena dipole microstrip yang memiliki pola radiasi yang lebih lebar dan menyerupai antena dipole konvensional. Lalu ada antena slot terkoneksi atau print slot, di mana menempatkan slot pada bidang dasar atau elemen radiasi untuk mendapatkan frekuensi tertentu. Yang terakhir itu ada antena array microstrip, ya, di mana susunan beberapa elemen microstrip untuk meningkatkan penguatan atau gain dan mengarahkan pancaran sinyal. Selanjutnya itu ada voltage standing wave ratio atau VSWR. The voltage standing wave ratio atau VSWR merupakan parameter yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesesuaian impedansi antara antena dan saluran transmisi. Nilai
VSWR diperoleh dari perbandingan antara nilai tegangan tertinggi dan terendah yang terbentuk akibat adanya gelombang berdiri pada sistem antena ketika beroperasi pada frekuensi tertentu. Semakin mendekati nilai 1, VSWR menunjukkan bahwa daya yang dipantulkan semakin kecil dan proses penyaluran energi ke antena berlangsung dengan lebih efektif. Lalu ada beberapa rumus dari VSWR. Yang pertama itu rumus berdasarkan amplitudo tegangan, di mana VSWR didefinisikan sebagai rasio tegangan maksimum terhadap tegangan minimum di sepanjang saluran transmisi. Dengan rumus VSWR sama dengan Vmax per Vmin. Lalu yang kedua ada rumus berdasarkan koefisien refleksi. Ini adalah rumus yang paling sering digunakan dalam perancangan antena, di mana VSWR sama dengan 1 ditambah gamma dibagi 1 dikurang gamma. Untuk nilai return loss yang baik adalah sebesar lebih kecil atau sama dengan min 9,54 desibel. Untuk simulasinya, kita sudah mendapatkan parameter awal simulasi yang sudah bisa dilihat. Lalu untuk parameter awal antena yang dijadikan dasar dalam proses perancangan dan simulasi disajikan pada tabel. Parameter-parameter tersebut digunakan sebagai acuan dalam pemodelan antena menggunakan perangkat lunak CST Studio Suite 2024. Berdasarkan nilai parameter yang telah ditetapkan, diperoleh rancangan antena microstrip rectangular patch array 1x2 yang ditampilkan pada gambar yang di bawah. Selanjutnya, setelah kita simulasikan, maka kita mendapatkan hasil. Yang pertama itu ada untuk return loss. Berdasarkan hasil simulasi yang ditampilkan pada gambar, diperoleh nilai return loss sebesar min 23,423956 desibel. Nilai tersebut telah melampaui batas kriteria yang dipersyaratkan, yaitu return loss kurang dari min 10 desibel. Dengan demikian, karakteristik pencocokan impedansi antena dapat dikatakan baik dan sesuai dengan spesifikasi parameter yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu untuk gambar di sebelahnya itu merupakan nilai VSWR yang dapat dilihat pada grafik, di mana nilai VSWR-nya antena microstrip pada frekuensi kerja 2,4 GHz diperoleh sebesar 1,14. Nilai tersebut berada dalam batas yang dipersyaratkan, yaitu tidak melebihi nilai 2, sehingga menunjukkan bahwa antena memiliki tingkat pencocokan impedansi yang baik. Lalu selanjutnya itu ada hasil simulasi yang ditunjukkan pada gambar, memperlihatkan bahwa antena microstrip memiliki nilai gain sebesar 5,13 desibel. Nilai tersebut telah memenuhi kriteria performa yang ditetapkan, yaitu gain minimal 5 desibel, sehingga antena dinilai mampu memberikan penguatan yang memadai. Lalu kita melakukan optimasi. Untuk optimasi sendiri dilakukan dengan cara mengubah dimensi atau nilai parameter antena hingga mendapatkan hasil simulasi yang memenuhi spesifikasi. Lalu untuk tabel ini parameter akhir dari simulasi antena microstrip rectangular patch array yang sudah dioptimasi. Selanjutnya ada tabel untuk perbandingan hasil simulasi saat sebelum dan sesudah optimasi. Jadi kesimpulannya, setelah dilakukan proses optimasi, antena microstrip rectangular patch array 1x2 yang dimodelkan menggunakan CST Studio Suite 2024 menunjukkan kinerja sesuai dengan target perancangan. Antena bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dengan nilai return loss min 35,80 desibel, VSWR-nya 1,03 dan gain sebesar 5,13 desibel. Hasil optimasi menunjukkan bahwa perubahan dimensi ground, lebar saluran pencatu, dan ukuran patch berpengaruh terhadap performa antena, terutama pada nilai return loss dan VSWR. Penggunaan patch berbentuk E-shape terbukti meningkatkan pencocokan impedansi. Berdasarkan hasil simulasi, antena yang dirancang telah memenuhi spesifikasi aplikasi antena TP-Link dan layak untuk dilanjutkan ke tahap fabrikasi atau pembuatan secara fisik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.